Film ini bercerita seorang perawat yang cantik namun bersifat jahat. Dia suka apabila ada orang dalam keadaan sekarat. Nenek itu baru saja sembuh dari penyakitnya, dan dia ingin membuatnya mati dengan cara memutus alat oksigen agar pernafasannya berhenti. Hatinya justru senang ketika ia melihat nenek itu tidak berdaya, padahal nenek itu sudah sehat. Tiba-tiba ia mendekati nenek itu, kemudian mengelusnya sejenak. Nenek itu berusaha menghentikannya. Ia memohon dengan putus asa, namun suster itu tetap menahan alat oksigen itu. Pada akhirnya nenek itu meninggal. Denyut nadinya telah berhenti. Kemudian perawat itu berjalan keluar ruangan dan berpura-pura tidak terjadi apapun. Ternyata perawat itu mengalami kelainan psikologis, seperti memiliki kepribadian ganda. Meskipun dalam keadaan banyak orang, dia tetap bisa melakukan kejahatan. Keesokan harinya ia datang ke rumah temannya. Dia suka berada di rumah temannya itu. Lelaki itu juga suka ketika wanita itu perhatian dan sayang pada anaknya juga. Kemudian ia memintanya untuk menjadi perawat anaknya. Lelaki teman perawat itu merupakan seorang yang tampan, jadi perawat itu diam-diam menyukainya. Namun ketika perawat itu melihat istri dari temannya itu, ia merasa cemburu. Kemudian ia mendapat sebuah ide jahat. Ia ingin menculik anak mereka. Meskipun semua karena cinta, hal itu tetap jahat. Setelah itu ia membuat teh untuk istri temannya dan berkata bahwa itu adalah teh untuk kesehatan. Namun setelah itu wanita itu merasa sakit dan beristirahat. Kemudian ada seorang wanita lain berkunjung. Karena perawat itu tidak ingin membuat istri temannya bangun, dia berkata ke wanita itu bahwa temannya yang sedang istirahat karena sedang kurang sehat. Ia memintanya untuk berkunjung lagi nanti. Lalu wanita itu pergi. Setelah wanita itu pergi, tiba-tiba perawat itu menusuknya dengan sebuah jarum, dan itu membuatnya menjadi orang yang lebih kejam. Setelah lelaki teman perawat itu pulang, ia berusaha mendekatinya dan merayunya. Semua itu untuk merusak rumah tangga temannya. Setiap hari istrinya diberi segelas teh untuk membuatnya tertidur, dan perawat itu masih terus menggoda temannya hingga jatuh ke pelukan perawat itu. Namun setiap kali ia melaksanakan niat jahatnya, selalu ada orang yang datang. Kali ini wanita kemarin datang kembali. Tiba-tiba wanita itu tidak sengaja menumpahkan air. Melihat teman lelakinya membuka baju, dia makin jatuh cinta dengan temannya itu. Setelah itu ia membawa baju lelaki itu untuk dicuci. Kemudian ia mencium aroma dari baju itu. Dia sangat menyukai bau dari baju itu. Ia masih terus mencium bajunya dan semakin menikmati hal itu. Namun tiba-tiba ia ketahuan oleh teman wanita itu. Wanita itu mengatakan bahwa perawat itu tidak pantas, dan ia memperingatkan perawat itu untuk segera menghentikan niat jahatnya. Perawat itu menjadi malu dan marah. Ia mengambil sebuah pot bunga dan memukul wanita itu dengan pot bunga. Setelah wanita itu tidak sadarkan diri, wanita itu disembunyikan di mobil, dan perawat itu menyuntiknya agar ia tidak sadar. Setelah itu perawat itu meninggalkannya. Namun pasangan itu masih tetap terlihat baik-baik saja, dan perawat itu menjadi semakin cemburu dengan mereka. Dia menambahkan beberapa dosis obat untuk membius istri temannya itu, sehingga membuat wanita itu semakin sakit, dan hanya bisa beristirahat setiap hari, tanpa bisa mengerjakan apapun. Namun ketika perawat itu sedang berbincang mesra dengan lelaki itu, istrinya tiba-tiba tersadar. Perawat itu menjadi semakin cemburu, dan memutuskan untuk menyingkirkan istrinya. Kemudian ia menyiapkan sebuah rencana jahat. Dia ingin agar wanita itu berpisah dengan suaminya dan menghancurkan keluarga itu. Kemudian perawat itu menyamar menjadi seorang lelaki dengan menggunakan alat pengubah suara. Dia mencoba menjebak istri dari temannya itu. Kemudian perawat itu bercerita kepada temannya bahwa istrinya mungkin sedang selingkuh. Namun hal itu tidak bisa dipercaya olehnya. Sampai pada suatu hari, lelaki itu menemukan sebuah bukti bahwa istrinya telah berselingkuh dengan lelaki lain. Karena ada seorang lelaki mengirim pesan untuk istrinya dan akan mengajak istrinya untuk pergi mengobrol. Keesokan harinya, istrinya pergi ke sebuah kafe untuk bertemu dengan lelaki yang setiap hari mengiriminya pesan. Lelaki itu kemudian bercerita bahwa ia merupakan sutradara film, dan ia sedang sibuk mencari sebuah materi untuk filmnya. Ternyata lelaki itu telah disuruh oleh perawat tersebut untuk menghancurkan keluarga itu, dan dia mengajak wanita itu untuk berkata yang sebenarnya. Di balik itu ternyata suaminya melihatnya, dan ia menganggap bahwa istrinya telah berselingkuh. Namun di sisi lain, perawat itu kemudian menelpon lelaki itu. Ia merasa marah karena lelaki itu mengatakan rencana yang sebenarnya. Kemudian perawat itu pergi ke rumah lelaki itu dan mengambil sebuah pisau dengan sarung tangan untuk langsung membunuh lelaki itu. Kemudian ia menuangkan sebuah cairan di atas tubuhnya dan membuat pembunuhan itu terlihat seperti bunuh diri. Ketika di rumah, wanita itu telah terbangun, dan ketika di dapur ia menemukan ada sesuatu di gelas minumnya. Setelah ia bergegas kembali ke kamar, ia menemukan banyak sekali obat di bawah tempat tidurnya. Ternyata selama ini ia baru menyadari tingkah laku perawat itu. Dia tahu bahwa wanita itu berbahaya, dan ia bergegas untuk pergi dari rumah. Namun pada saat ia ingin keluar dari rumah, perawat itu tiba-tiba datang kembali. Wanita itu langsung mengusir perawat itu. Ia tidak ingin perawat itu datang ke rumahnya lagi. Ternyata perawat itu telah menculik anak mereka.
Kemudian wanita itu langsung mengejar perawat itu. Ia mengikutinya hingga ke sebuah rumah di daerah pinggir kota. Setelah perawat itu kembali bertemu dengan wanita itu, perawat itu ingin segera menyingkirkan dirinya. Kemudian keduanya berkelahi. Wanita itu kalah dan terjatuh di tanah. Dia mengambil sebuah ketel untuk memukul perawat itu. Kemudian wanita itu bergegas menyelamatkan anaknya. Dan kemudian pergi dari tempat itu. Film pun berakhir. Inti cerita dari film ini adalah, semakin cantik seorang perempuan, semakin berbahaya juga dirinya. Usai sudah perjumpaan kita. Sampai bertemu di kesempatan lain.